Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, kakak. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah pada kesempatan hari ini, malam hari ini, walaupun malam minggu, tetap kakak semangat untuk mengikuti kegiatan Tatap Maya. Ini Tatap Maya yang ke-17, berarti tinggal 2 kali lagi insya Allah kakak untuk kegiatan sinkronus ini. Pada malam hari ini terkait dengan rencana tindak lanjut yang akan kakak buat dalam program pengembangan kompetensi guru pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan. Jadi diharapkan kakak nantinya kakak bisa membuat rencana tindak lanjut yang nanti kita akan bahas ya, alurnya, lalu lini masa dan segala macamnya pada kesempatan kita kali ini. Gimana nih kakak-kakak, sudah sudah hampir mendekati akhir dari program PKG PJOK ini. Masih tetap semangat atau gimana kakak-kakak? Semangat. Semangat ya kan? Kak Amina pengen nambah kayaknya itu. Oh gitu. nambah kalau tetap buka. Tetap buka. Kok apalagi kadek ya Bu. Oke, baik kakak. Sebelumnya saya akan mengajak kakak untuk menenangkan hati dan pikiran, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar, munculkan rasa syukur, ingin tahu dan rasa kebajikan. Kakak bisa menarik nafas, memejamkan matanya, kita tenangkan dulu pikiran selama 2 menit ke depan. Kakak, silakan kakak untuk bisa memejamkan mata, lalu tenangkan hati dan pikiran, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar pada malam hari ini. Munculkan rasa syukur kakak dan rasa ingin tahu serta kebajikan. Silakan kakak. Bisa menarik nafas dalam, buang perlahan. Gimana kakak, sudah mulai lebih tenang, bisa lebih fokus ya kakak ya? Cukup kakak, kita lanjut ya. Namun sebelum kita memulai pembahasan RTL kita, saya minta Kak Suma untuk bisa memimpin doa agar pertemuan kita lebih berkah pada malam hari ini. Silakan Kak Suma. Baik, teman-teman semua, kakak-kakak semua, saya mimpin doa. Oke. Untuk Tatap Maya ini semoga apa yang kita harapkan tentang RTL ini kita bisa mengerti dan paham ya untuk pengerjaannya. Oke, sebelum kita mulai kita berdoa dalam hati masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Terima kasih Kak Suma. Kak semua, semoga teman kita malam hari ini menjadi acuan kita nantinya ya dalam membuat tugas kakak, memudahkan kakak dan selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya kakak, saya menawarkan kembali terkait dengan kesepakatan belajar kita, di mana kakak harus tetap menyalakan kamera,
mematikan mikrofon, lalu dapat hadir seutuhnya, dapat menghargai waktu bersama, bisa memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, dan gangguan teknis adalah hal yang wajar. Nah, kira-kira ada yang perlu ditambahkan atau dirasa sudah cukup, Kak? Cukup, Kak, cukup. Cukup ya, Kak. Kita lanjut. Baik, Kak. Pada kesempatan kali ini, kita memiliki tujuan dari sesi kita kali ini adalah merefleksikan pembelajaran modul 3. Lalu yang kedua, Kakak dapat memahami penugasan rencana tindak lanjut ya Kakak. Nah, agenda kita hari ini adalah yang pertama, pendahuluan, kesiapan belajar, penyampaian tujuan dan komitmen belajar, refleksi awal 10 menit, penyampaian RTL nanti 20 menit, diskusi kita 7 menit, menutup 3 menit. Jadi Kakak, insya Allah 1 JP ke depan, kita akan membahas terkait dengan rencana tindak lanjut yang akan Kakak buat ya. Oke, Kakak, sebelumnya saya ingin menanyakan dulu nih, dari level 1 sampai 10 terkait dengan persiapan belajar Kakak malam hari ini nih. Kira-kira ada di level berapa Kakak? Silahkan Kakak bisa menuliskan di kolom chat terlebih dahulu. Dari level 1 sampai dengan level 10 terkait dengan persiapan belajar Kakak pada malam hari ini berada di level berapa? Silakan dituliskan di kolom chat. Wah, semua 10 nih, mantap nih. Amin 10, oke. Wah, Kak Kabir nih selalu merendah nih. Kenapa 6 nih Kak Kabir nih? Kayak Ngarang-ngarang. Lagi galau kayaknya. malam minggu. Oh gitu. Ada kan kakak yang lain? Kak Dede, Kak Reja 7. Oke. Ini Kak Jenudin 4,5. Kenapa 4,5? Oke, Kak Jenudin. Nanti saya akan minta nih, berikan umpan balik kenapa menuliskan angka itu kakak. Kak Dede, mana Kak Dede berapa nih? Kak Dede, Kak Andri, Kak Basri 6. Oke, baik kakak. Ini kita mulai dari yang paling kecil dulu nih. Kak Zainuddin nih, kenapa Kak Zainuddin memilih level 4,5 dalam pertemuan belajar kita malam hari? Silakan Kak Zainuddin. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa saya posisikan level 4,5? Yang pertama, terkaitan masalah pembelajaran di PJOK itu kan sepenuhnya kita betul-betul belum maksimal, tetapi setelah memang mengikuti TKJ, sedikit banyaknya banyak yang kita ketahui. Terus yang kedua, keterkaitan level mana posisi kita, ya kita semua dari belajar. Mungkin dari 4,5 itu kita bisa belajar nanti di level berapa. Dibanding nanti kita level tinggi justru lebih tidak tahu, malah jadi bingung. Makanya lebih bagus saya di posisi seperti itu, mungkin setelah tahu dan memahami tentang masalah pembelajaran PJOK yang maksimal, ya kita bisa lihat level kita sendiri. Mungkin seperti itu Kak Fahmi dan teman-teman. Oke, baik. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Kak Zainuddin. Ini nampaknya Kak Zainuddin ini. Ya, Kak Dede, silakan. Ada yang ingin disampaikan Kak Dede?
Halo Kak Fahmi. Ya, silakan Kak Dede. Ini aja apa tadi yang dikatakan Pak Jai itu, padahal Pak Jai itu pura-pura nggak tahu Kak Fahmi. Sudah dijelaskan kemarin sama saya, lugas gitu Kak Fahmi. Udah tahu. Iya, begitu. Makanya ini tipikalnya tidak mau. Mungkin pengen lebih jelas mungkin dari Kak Fahmi kan gitu, mungkin seperti itu. Oh gitu, boleh, boleh. Siap. Oke, baik. Ya Kang Jai ya. Kak Jai, Oke. Kak Jai. Ya, Renang. Ya kemarin udah dijelasin kemarin ya. Mungkin Iya. Kak Jai pengen lebih Iya. jelas aja dari Kak Fahmi ya. iya. Kadang-kadang dijelasin sama kapten itu saya nggak masuk. Nih, Oke, baik. Terima kasih Kak Dede, Kak D atas jawabannya. Ini saya satu lagi deh yang paling tinggi nih. Kak Suma atau Kak Amin nih yang mau, silakan. Levelnya 10 nih. Terkait dengan level kesiapan belajar kakak pada malam hari ini. Mau Kak Suma atau Kak Amin? Kak Suma aja dulu, yang paling atas. Boleh Kak Suma, silakan. Oke, baik. Terima kasih. Ya, untuk leper karena di sini adalah persiapan belajar ya, bukan persiapan kita pengetahuan. Karena saya pilih 10, kalau kita nggak siap mungkin belajarnya tidak akan masuk gitu. Makanya saya pilih 10 biar pembelajaran tentang RTL ini bisa saya cermati gitu, saya pahami gitu. Makanya saya harus siap nih belajar gitu. Kalau memang nggak siap, ya apa ikut ya. Ini dari saya Kak. Oke, baik. Terima kasih Kak Suma. Jadi intinya kakak-kakak kita harus selalu menyiapkan diri ya, harus tetap bersemangat pada saat sesi belajar. Maaf saja kita sedang sama-sama belajar nih kakak-kakak ya. Jadi insya Allah kita pada malam hari ini sama-sama belajar kakak, dan tadi apa yang diutarakan oleh kakak-kakak semua pada dasarnya sudah sangat siap, sudah sangat fokus walaupun diskusi kita dilakukan pada malam minggu yang harusnya kakak punya waktu bersama dengan keluarga, tapi bisa menyempatkan diri pada sesi tatap maya kali ini. Intinya kakak sudah sangat siap gitu ya. Dengan adanya kakak di tatap maya ini juga sudah menunjukkan kesiapan belajar kakak semua. Seperti itu kakak ya. Kita lanjut kakak. Jadi tujuan pembelajaran kita ini pertama yang paling utama adalah kakak-kakak nantinya dapat memahami rencana tindak lanjut perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Lalu aspek penilaiannya, lini masa dengan baik dan benar. Diupayakan nanti kakak-kakak tidak lagi pengumpulan tugasnya lewat dari due date yang sudah ditentukan. Seperti itu kakak-kakak. Karena nantinya ini juga akan menjadi kerugian buat kakak-kakak semua, gitu, ya. Kalau memang melewati due date-nya itu, jadi akan ada pengurangan poin juga ya kakak, gitu, seperti itu. Kita lanjut kakak ke refleksi awal, jadi mengingat kembali pembelajaran berbasis proyek dalam PJOK nih kakak. Nah, silahkan kakak ada yang ingin berpendapat terkait dengan pembelajaran berbasis proyek yang sudah kita pelajari bersama di waktu yang lalu kemarin ya kakak. Silakan ada yang berpendapat dari pembelajaran berbasis proyek ini. Apa sih pembelajaran berbasis proyek itu? Ada kakak? Oke, kalau tidak ada saya rubah nih kakak. Terkait dengan, oke Kak Andri, silakan. Baik Kak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Kak Fahmi dan teman-teman untuk pembelajaran berbasis proyek itu adalah pembelajaran yang kita lakukan yang orientasinya adalah melibatkan peserta didik seaktif mungkin dengan cara membagi tugas.
ada yang sebagai penulis, ada yang sebagai pengamat, kemudian ada yang sebagai penyusun, lalu kemudian seterusnya. Nah, di sini yang dilihat adalah bagaimana anak bekerja sama, kemudian bagaimana anak mencoba berkolaborasi, mencoba saling input output terjadi di sana. Oh, di kelompok sana ternyata ada kreasi ini. Nah, lalu kemudian mereka akan mencari lagi. Oh, ternyata bila dikombinasikan ini dalam proyek ini nampaknya bagus juga. Jadi ada terjadi juga anak proses mencari dan mengelaborasi kemampuan berpikirnya dalam tim atau dalam kelompok. Sehingga memang pada akhirnya anak itu memang terbentuk dengan keunikannya masing-masing, begitu Kak Fahmi. Jadi ada memang nggak bisa tampil tapi bisa nyusun gitu. Ada anak tuh bisa nyusun tapi nggak bisa berkomunikasi dan seterusnya gitu. Nah, di proyek ini saya kira memiliki manfaat bagi kita sebagai guru untuk melihat atau menyelidiki seperti apa kemampuan anak-anak kita. Nah, begitu barangkali Kak Fahmi. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Kak Andri. Tadi yang disampaikan Kak Andri ya sudah mencakup. Ada lagi kira-kira ada yang ingin berpendapat lagi Kakak terkait dengan pembelajaran berbasis proyek ini? Ada lagi? Cukup? Atau sama semua nih dengan Kak Andri nih? Oke, baik Kakak. Yang perlu diperhatikan adalah pada saat kita merancang pembelajaran berbasis proyek ini dengan komunitas belajar sekolah, kakak itu memastikan, jadi bukan hanya sekedar merancang sebuah pembelajaran harian. Ya, jadi pembelajaran berbasis proyek ini terdiri dari beberapa skenario pembelajaran, tugas, kegiatan, ataupun asesmen, ya, dan tugas yang akan dilakukan oleh peserta didik tuh, menggunakan variasi media pembelajaran gitu, ataupun sumber belajar yang lainnya gitu ya, dalam artian seperti P5 gitu ya, seperti P5, karena pembelajaran berbasis proyek ini bukan tidak akan bisa dilakukan dalam satu kali pertemuan gitu Kakak. Jadi harus ada beberapa pertemuan, minimalnya 2 sampai 3 kali pertemuan itu baru bisa dilakukan untuk proyek pembelajaran berbasis proyek ini. Nah, beberapa yang perlu diperhatikan terkait merancang pembelajaran berbasis proyek ini yaitu membutuhkan waktu dan pemikiran yang lebih lama dan kompleks. Lalu rancangan juga harus benar-benar bisa memastikan memenuhi suara atau voice, choice, dan ownership dari peserta didik itu. Kita bisa memfasilitasi itu semua gitu. Ya, jadi jangan sampai nanti malah tidak terbawa gitu. Voice, choice, dan ownership dari peserta didik kita itu. Nah, proses pembelajaran di sini bukanlah proses pembelajaran yang langsung dan penuh instruksi, namun akan dimulai dengan ide besar, ya, 3 ide besar, 4 pilar dan 5 dimensi itu Kakak yang ada di KBS, berdasarkan fenomena yang terjadi di dunia nyata. Gitu. Ya, seperti itu Kakak. Jadi itu yang perlu diperhatikan adalah kita bisa memfasilitasi choice, voice, dan ownership dari peserta didik kita. Ya. Itu yang terkait dengan PJBL nih, Kakak. Ataupun pembelajaran berbasis proyek. Dan pada saat kita menyusun alur pembelajaran berbasis proyek juga, kita sebagai guru sangat punya peranan yang penting, ya, mulai dari awal proyek sampai dengan nanti hasil yang ingin dicapai gitu, ataupun produk yang ingin dicapai oleh peserta kita sesuai dengan tujuan pembelajaran yang kita tentukan. Seperti itu Kak. Jadi kita benar-benar harus bisa menjadi fasilitator, kita harus bisa menjadi mentor, kita bisa membimbing peserta didik kita selama proses pembelajaran berlangsung. Seperti itu Kakak ya. Kita lanjut. Kakak, nanti di sini ada 2 pertanyaan. Kakak silakan nanti bisa memilih dengan bisa menjawab pertanyaan pemantik ini Kakak.
bagaimana menurut kakak jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat di dalam komunitas belajar di dalam sekolah? Nah, kira-kira bisa nggak sih dilakukan kakak? Ada yang berpendapat kakak nih? Bagaimana menurut kakak jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat di dalam komunitas belajar di dalam sekolah? Silakan kakak, ada yang ingin berpendapat? Silakan, Amin. Oke, terima kasih. Oke, menurut saya kalau pembelajaran yang berbasis proyek ini, karena ini kita merupakan proyek yang sangat besar istilahnya ya. Pembelajaran ini kita tidak bisa dilakukan dengan sendiri. Kenapa? Karena di sini banyak sekali ya rancangan-rancangan yang harus kita lakukan bersama dengan semua warga sekolah. Di sini pun ya, karena kita terlibat dalam suatu komunitas gitu kan ya. Berarti komunitas kan berarti kan ada beberapa orang lagi kan, tidak sendiri gitu. Jadi menurut saya kalau plan ini kita sangat sekali membutuhkan rekan sejawat ya untuk mendukung suatu program kegiatan yang kita laksanakan. Karena program itu akan berjalan apabila semua pihak itu mendukung. Ya terutama pimpinan kita ya. Nah, program itu harus kita disetujui dulu oleh pemimpin tertinggi, kemudian kita musyawarah dengan teman-teman apakah akan kita bisa laksanakan atau tidak kan gitu. Ya, artinya suatu proyek ini kita tidak bisa belajar sendiri. Ya, menurut saya gitu Kak. Terima kasih. Oke. Baik, terima kasih Kak Amin. Jadi intinya bahkan malah lebih bagus ketika kita kolaborasikan dalam komunitas belajar yang ada di sekolah kita. Jadi dalam artian ketika kita punya program ataupun rancangan yang bagus, yang baik, yang bisa berdampak ataupun akan berpengaruh yang baik ya, positif untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih kondusif, ya kenapa tidak gitu ya. Bahkan ketika kita menyampaikan melalui komunitas belajar malah membuat lebih hidup gitu ya, dan membuat lebih kondusif lingkungan belajar sekitar kita, dan nanti akhirnya akan berpengaruh terhadap pembelajaran yang kita sampaikan kepada peserta didik kita. Jadi intinya punya pengaruh secara tidak langsung, baik langsung ataupun tidak langsung terhadap perkembangan peserta didik kita. Seperti itu kakak. Nah, silakan nanti kakak bisa mengisi refleksi ya, refleksi di ini saja nih kakak, di kolom chat. Nah, kira-kira nih kakak, selama melaksanakan aksi nyata pada tahapan sebelumnya nih kakak, apa yang membuat kakak bangga? Saya yakin kakak sudah membuat aksi nyata semua ya kakak ya. Silahkan nanti kakak bisa menuliskan di kolom chat. Kira-kira nih kakak, selama melaksanakan aksi nyata pada tahapan yang sebelumnya, apa yang membuat kakak bangga? Aksi nyata itu yang kemarin ya kakak, video pembelajaran dan modul ajar yang kakak buat itu. Nah, kira-kira apa sih yang membuat kakak bangga? Yang kedua, kakak, kendala apa yang kakak jumpai nih? Lalu bagaimana menyikapinya? Jadi selama melaksanakan aksi nyata, melakukan aksi nyata. Boleh tidak untuk di enter dulu nanti biar sekalian. Pertama, selama melaksanakan yang satu tadi kakak, selama melaksanakan aksi nyata pada tahapan sebelumnya, apa yang membuat kakak bangga? Gitu. Yang kedua, kendala apa yang kakak jumpai dan bagaimana menyikapinya? Yang ketiga, rencana tindak lanjut apa yang akan kakak lakukan setelah menyelesaikan program pengembangan kompetensi guru PJOK ini?
Oke, Kak. Amin. Oke. Yang kedua, kendala apa yang kakak jumpai, bagaimana menyikapinya? Yang ketiga, rencana tindak lanjut apa yang akan kakak lakukan setelah menyelesaikan program PKG PJOK ini? Oke. Oke. Itu strateginya ya, Kak Suma ya. Oke, Kak Kabir. Oke, oke, luar biasa nih. Ini kalau di SD gitu ya, kami ya susah ya ngajakinnya ya. Pak panas Pak. Apalagi yang kelas tinggi udah tahu panas kan, takut sekian Oh, kali gitu. turun. Iya, kita akhirnya kita bingung sendiri tuh ya kalau ada penolakan gitu. Oke Kak Andri. Nah, terima kasih. Oke. Pada dasarnya kakak apa semua pihak ataupun warga sekolah mendukung ya kegiatan yang sedang kakak ikuti. Lalu kendala-kendala dalam perjalanan ataupun proses pembelajaran, pembuatan aksi nyata itu hal yang wajar lah ya. Oke. Oh, ini lebih seru lagi nih. Ini kan faktor alam nih kalau Kak Dede nih. Lagi asik bikin video hujan gitu. Oke. Baik kakak ya. Jadi intinya kita tetap apa namanya? Ketika kita sudah tahu teorinya ataupun paham ilmunya, alangkah lebih baiknya, alangkah lebih bijaknya ketika kita dapat mengimplementasikan dalam pembelajaran kita sehari-hari. Nah, karena sejatinya pada
modul-modul sebelumnya kita sudah membahas nih bagaimana sih cara menciptakan pembelajaran yang bermakna, pembelajaran yang efektif ya bagi peserta didik kita. Kita memperhatikan choice, voice, ownership siswa kita gitu ya. Jadi intinya bagaimana caranya kita mampu mengimplementasikan ataupun menambahkan ya ataupun mengeksplor kembali dari modul yang sudah ada. Oh, kita mau dibuat inovasi gitu, itu silakan saja kakak. Jadi intinya bagaimana caranya kita mampu mengimplementasikan dalam pembelajaran kita sehari-hari gitu. Intinya yang saya simpulkan, kakak ingin dan selalu ingin untuk mengimplementasikan dalam pembelajaran yang akan kakak lakukan sehari-harinya. Gitu. Seperti itu ya kakak ya. Oke, kita lanjut. Nah, kakak, bagaimana pelibatan komunitas atau rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah kakak nih? Ya, apakah pemahaman saya terhadap komunitas belajar sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Nah, silakan kakak, ada yang ingin berpendapat kakak? Gimana kak? Ulang kak. Oke, Gak kedengaran. Oke, baik Kak. Untuk yang pertama, bagaimana pelibatan komunitas atau rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran? Oke, untuk meningkatkan kualitas pembelajaran untuk di rekan sejawat, di sini kan ada Kombel ya Pak. Kita Kombel itu kayu wadah kita untuk saling apa ya? Saling kolaborasi ya, untuk kolaborasi juga di pembelajaran dan untuk saling berbagi gitu dengan pengetahuan-pengetahuan yang rekan guru bisa gitu. Misalkan kita bagaimana nih cara menyikapi ini, bagaimana cara membuat ini, mungkin itu gunanya Kombel atau komunitas belajar di sekolah. Disitulah rekan sejawat sangat-sangat berpengaruh ke pembelajaran kita. Yang kedua, apakah pemahaman saya terhadap komunitas belajar sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Oke, untuk komunitas belajar sudah berdampak belumnya sih saya kurang paham ya Pak, karena patokannya mungkin di mana. Kalau menurut saya sih kalau dalam olahraga sudah ya, karena dalam olahraga pasti semuanya yang dilibatkan peserta didik, yang aktif juga peserta didik gitu. Kalau misalkan dalam olahraga mah, karena semua peserta didik pasti aktif karena di situ gerak semua, apalagi dengan fasilitas yang memadai. Contohnya mungkin seperti kita praktek materinya tentang bola voli. Misalkan dikelompokkan 5, bola itu ada 5, jadi satu kelompok satu bola voli, pasti itu aktif semua. Kalau misalkan muridnya banyak sedangkan fasilitasnya tidak mendukung juga gitu, cuman ada satu bola voli, mungkin itu juga kita harus berpikir lebih jauh lagi gimana caranya mengaktifkan siswa ini dengan adanya bola voli satu, mungkin dimodifikasi, mungkin seperti apa gitu. Kitanya yang harus cermat lagi untuk memodifikasi dalam pembelajaran tersebut. Mungkin itu dari saya, Kak Fahmi. Oke, baik. Terima kasih, Kak Suma. Jadi intinya kakak dalam meningkatkan kualitas pembelajaran ya. Jadi memang kita tidak bisa bekerja sendiri ataupun kita bisa memaksimalkan komunitas belajar sekolah yang ada di sekolah kita. Ya, dengan pelibatan rekan sejawat, misalkan sama guru PJOK. Mungkin kalau yang di SMP SMA karena guru PJOK-nya banyak ya, minimal ada 2 tuh, jadi kita enak tuh bisa ngobrol. Kalau saya mungkin dengan KKG-nya ya, ataupun di sekolah itu ya paling sharing dengan guru kelas ataupun per tingkat itu gitu. Bagaimana caranya kita meningkatkan kualitas pembelajaran yang ada di sekolah kita. Dalam artian kita bisa melibatkan nih ataupun mengangkat topik-topik, tema-tema yang akan kita bahas dalam komunitas belajar dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran. Baik pembelajaran PJOK-nya sendiri ataupun program-program sekolah yang nantinya bisa berdampak pada pembelajaran peserta didik kita. Seperti itu Kak. Nah contohnya seperti misalkan
pembelajaran yang berbasis proyek yang kakak buat, misalkan seperti kalau di SMP, SMA, melalui senam aerobik yang dijadikan program sekolah, misalkan di setiap hari Jumatnya, atau kalau di SD di hari Sabtu, ataupun nanti kayak seperti Kak Kabir nih, yang bertemakan silat kasarangan gitu, yang nantinya bisa dijadikan program sekolah, karena memang ada tuntutan juga nih kalau yang di SD SMP untuk Kabupaten Serang kan ada tuntutan dari Dinas Pendidikan Kabupatennya sendiri gitu. Jadi bagaimana caranya ini harus budaya kita itu harus benar-benar bisa terpelihara dengan baik gitu ya. Maka dari itu ada intervensi dari Dinas Pendidikan Kabupaten untuk dimasukkan ke dalam kurikulum, baik itu P5 ataupun yang lain. Nah, kita interpretasikan melalui kegiatan pembelajaran yang berbasis proyek gitu. Dan kita bisa melibatkan komunitas belajar sekolah. Jadi intinya muaranya orientasinya kepada peningkatan kualitas pembelajaran untuk peserta kita. Seperti itu Kak. Jadi intinya tetap kita harus mengedepankan kolaborasi. Nah, yang kedua Kak, bagaimana melibatkan voice, choice, ownership peserta didik dalam penerapan PJBL? Apakah pemahaman saya terhadap voice, choice, ownership dalam penerapan PJBL sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Silakan Kak. Ada yang berpendapat? Gantian dong, jangan Kak Amin, Kak Suma lagi nih. Kak Andri udah. Yang lain? Kak Dede. Siap Kak, cuma di Nah, sininya nggak kelihatan ini, sinyalnya agak lemot. Oke, menurut Kak Dede nih, bagaimana melibatkan voice, suara, pilihan, ataupun kepemilikan peserta didik dalam penerapan PJBL, Project Based Learning, ataupun pembelajaran berbasis proyek. Nah, kira-kira menurut Kak Dede, bagaimana sih melibatkan voice, choice, ownership peserta didik dalam penerapan PJBL itu sendiri? Kak Fahmi, Ya, lanjut aja, masih belum mudeng Kak Fahmi, ke yang lain aja. kemarin udah ini Kak Dede nih yang apa? Hasil karyanya itu tuh. Oke, baik. Silakan siapa Kakak yang ingin berpendapat? Kandre. Aja, Siap, Kapten. lagi. Teman dulu. Oke, Kak Suma, silakan Kak Suma. Baik. Yang saya pahami kan kalau voice itu suara ya Pak ya. Kalau choice itu pilihan, kalau ownership itu kepemilikan. Yang kemarin sudah dibahas juga bersama-sama dan ada juga di refleksi. Ya, untuk bagaimana melibatkan peserta didik dalam penerapan PJBL itu sangat berpengaruh Pak, karena mungkin kalau misalkan sesuai suaranya peserta didik dengan pilihannya peserta didik dan mungkin nanti itu akan menjadi kepemilikannya. Jadi peserta didik tersebut akan bertanggung dengan tanggung jawab dengan sendirinya gitu untuk apa yang telah disuarakan dia. Misalkan peserta didiknya, Pak saya pengen belajar ini, Pak pengen mau itu gitu. Jadi mungkin itu adalah nanti tentang kepemilikannya akan berdampak kepada peserta didik. Mungkin kita nggak usah capek-capek, itu tanggung jawabnya masing-masing karena sudah apa yang disuarakannya, apa yang dipilihnya itu nanti akan rasa memilikinya dengan sendirinya. Mungkin itu dari saya. Oke, kalau ini Kak Suma, kira-kira apakah pemahaman Kakak nih terhadap voice, choice, ownership dalam penerapan PJBL sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Sudah berdampak belum nih Kak Suma? Kalau untuk PJBL yang saya kemarin terapkan mungkin masih kurang berdampak Pak, karena mungkin saya juga baru memahami tentang voice, jadi saya belum bisa merealisasikannya ke peserta didik gitu. Peserta didik belum bisa, saya belum menanyakan untuk pilihannya seperti apa, untuk voice-nya seperti apa dan kepemilikan, dan saya juga kayaknya belum menerapkan juga. Apa sudah saya terapkan mungkin tidak tahu untuk kedepannya seperti apa. Iya nanti. Oke, yang pastinya Kak, terima kasih Kak Suma
atas jawabannya. Tapi ketika kita benar-benar memperhatikan tadi ya, minat dari siswa kita, kebutuhan belajar peserta didik kita ya, tentunya itu akan sangat berdampak gitu pada pembelajaran peserta didik itu sendiri. Nanti itu akan meningkatkan ataupun memunculkan rasa tanggung jawab yang besar terhadap dirinya sendiri gitu, terhadap siswa kita sendiri gitu. Jadi ketika kita benar-benar bisa memenuhi gitu ya keinginan belajar mereka, kebutuhan belajar mereka, itu akan ada rasa tanggung jawab gitu. Nah itulah yang dikatakan mereka memiliki kepemilikan gitu ya, ownership itu. Jadi dalam artian tanpa kita suruh, tanpa ini mereka, oh iya ini pilihan kita loh gitu, seperti itu kata. Jadi intinya bisa lebih meningkatkan rasa tanggung jawab yang besar terhadap pilihan mereka itu sendiri, seperti itu kata. Nah tujuannya perubahan diri ya keterampilan pedagogi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik. Kalau tujuan utamanya adalah paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJOK, kata. Ya. Lalu pembelajaran berkelanjutannya keterampilan menggerakkan rekan sejawat. Ini dalam artian tujuan kita selama mengikuti PKG PJOK nih kata, ataupun yang kaitan dengan PJBL ya, dan dalam komunitas belajar sekolah. Jadi kita di satu sisi kita meningkatkan keterampilan pedagogi kita ya, tentunya berpusat pada peserta didik itu untuk meningkatkan kualitas diri kita dalam pembelajaran yang kita lakukan sehari-hari. Lalu selain itu kita juga dapat memiliki keterampilan menggerakkan rekan sejawat dalam komunitas belajar sekolah. Itu yang diharapkan bisa muncul setelah pembelajaran pada modul ini. Ya. Oke kakak, sampai sini ada yang ingin berpendapat lagi kakak sebelum nantinya saya akan menyampaikan terkait dengan rencana tindak lanjut yang akan kakak buat gitu. Ada kakak yang ingin berpendapat? Atau cukup? Cukup, lanjut. Kak, lanjut. Ini yang penting ini yang ditunggu nih. Ya, oke, baik. Kita lanjutkan kakak ya. Ini pengantar tugasnya kakak. Jadi salah satu kompetensi seorang guru PJOK di era Merdeka Belajar ya. Karena ini masih bagian dari produknya Kemendikbud yang sebelumnya, jadi masih di era Merdeka Belajar, belum ada perubahan. Nanti mungkin kedepannya kurikulum era full mungkin ya, kita tunggu saja lah. Nanti kakak kompetensi yang diharapkan dari seorang guru PJOK itu mampu merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program atau kegiatan di sekolah agar memiliki dampak positif bagi peserta didik, baik dampak jangka menengah maupun jangka panjang. Dalam PKG PJOK, program kegiatan yang dimaksud adalah program kegiatan kokurikuler, ya, yang seperti kemarin sering dibahas, ya, yang kakak-kakak angkat terkait dengan senam aerobik ya kemarin yang paling banyak gitu. Nah untuk selanjutnya kakak diminta untuk menyusun sebuah rencana tindak lanjut agar kakak-kakak mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar di dalam sekolah. Nah, sebelum merancang program kegiatan, kakak-kakak perlu melihat kembali visi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik, mengajak rekan sejawat untuk menjalankan program kegiatan serta memanfaatkan dan memberdayakan aset yang dimiliki daerah maupun sekolah. RTL yang dikembangkan kakak-kakak bersama rekan sejawat di sekolah merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada kakak-kakak dalam program PKG PJOK ini. Adapun penilaian tugas ini meliputi tujuan program, kelengkapan rencana dalam struktur program, keterlibatan komunitas, dan rencana evaluasi program. Itu nanti yang sudah tertuang dalam LMS ya, kakak nanti bisa melihat petunjuk gitu ya.
Nah, keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh fasilitator berdasarkan unggah tugas yang meliputi nantinya bahan tayang, perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar, bukan yang sudah berjalan ya kakak, tapi diharapkan ini yang anggap saja yang akan ini ya, yang baru yang baru direncanakan oleh kakak gitu. Nah, nanti di sana dilengkapi juga note to land ataupun catatan diskusi KBS terkait dengan RTLPJOK, bahan yang kakak buat ya, dokumentasi kegiatan berupa video, foto kegiatan, dan dokumentasi lain yang relevan, dokumen lain yang relevan. Jadi itu yang diminta kakak, kakak membuat dulu dokumen tayangnya ya, dokumentasi ataupun media tayangnya tuh, bahan tayang perencanaan berbasis proyek ini, misalkan mau melalui Canva boleh, ataupun melalui PPT juga boleh, yang sesuai dengan LMS yang mencakup ini ya. Kalau di LMS itu ada 8 deh kalau nggak salah ya. Yang harus kita buat itu ada 8 sampai dengan kemungkinan tantangan yang akan dihadapinya seperti apa gitu kan. Ya. Nah, itu lalu dilengkapi dengan ataupun dilampirkan dengan, kalau dulu surat undangan pada saat melakukan sosialisasi ataupun diseminasi, lalu ditambahkan dengan dokumentasi kegiatan, notulensi kegiatan, daftar hadir kegiatan gitu ya. Itu saya lampirkan pada saat itu kakak. Jadi itu bisa menjadi dokumen lain yang relevan untuk pelengkap tugas RTL kakak. Lalu untuk video sendiri, kakak nanti bisa mengupload dulu ke YouTube ya, ataupun link drive ya, ataupun kalau saya sih mengajukan ke link YouTube saja kakak, tapi boleh dipublish ataupun tidak, nanti YouTube kakak sendiri ya. Nah, itu linknya disematkan dalam URL itu. Gitu ya kakak. Ataupun kalau memang terkendala, kakak bisa lampirkan dalam dokumen PDF yang kakak unggah. Seperti itu kakak. Oke ya, sampai sini ada yang disampaikan terlebih dahulu kakak? Atau cukup jelas? Ya, silakan Kak Amin. Terus ini untuk masalah video itu video pada saat kita apa pada saat kita melakukan diskusi dengan rekan sejawat atau apa gitu untuk videonya yang nanti yang dilampirkan. Oke. Kami nggak masuknya. Kemarin Kak. Jadi kakak nanti membuat dulu rancangan ataupun program ya. Oke, saya coba tayangkan yang saya tadi ya. Misalkan seperti ini kakak membuat bahan untuk ditayangkan kepada komunitas belajar sekolah ataupun rekan sejawat, itu yang kakak videokan. Jadi kakak memaparkan ini, mensosialisasikan ataupun mendiseminasikan program yang kakak rancang gitu. Nah, misalkan kalau untuk durasi kan tidak ada ketentuan ya kakak. Yang penting kakak sudah melakukan sosialisasi ini gitu. Ini yang nantinya menjadi program, bisa dijadikan program sekolah kalau memang dirasa itu sudah cukup baik gitu. Nah, jadi yang pertama ini bahan tayangnya kakak ya, yang dalamnya mencakup tadi latar belakangnya, lalu tujuan programnya, capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan, lalu struktur program dan mitra dalam komunitas belajar sekolah gitu ya, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki. Ini pertanyaan-pertanyaan ini kakak, ini yang ada dalam LMS ya kakak. Jadi kakak bisa baca rencana evaluasi dan kemungkinan tantangan yang akan muncul ya, tantangan yang mungkin dihadapi dan rencana solusinya seperti apa. Lalu kakak bisa menambahkan penutup ringkasan dan kesimpulannya. Ya seperti itu kakak. Nah ini bahan tayangnya, ini yang belum saya lengkapi dengan surat undangan sosialisasinya ya,
lalu bisa ditambahkan dengan notulensinya, daftar hadirnya, ataupun umpan balik dari rekan sejawat, ditambah dengan foto kegiatan yang sudah kakak lakukan ini selama melakukan sosialisasi ini. Ini bisa ditambahkan ke kakak. Nah, ini yang akan diunggah oleh kakak pada saat due date-nya tanggal 30 nanti. Seperti itu kakak. Jadi ini bahan tayangnya ditambahkan dengan lampiran-lampiran itu. Nah, nanti kalau memang kesulitan dalam mengunggah link ininya bisa dilampirkan di dalam PDF ini. Jadi linknya nanti bisa dengan mudah diakses. Seperti itu kami. Ini jadi bahan ini dulu yang kakak buat gitu. Oke, ada lagi kakak? Cukup jelas ya? Boleh dikirim Kak buat referensi. Oke, nanti insya Allah saya kirimkan. Silakan Kak Suma. Oke, baik Kak. Untuk nanti mungkin ada penjelasan detailnya lagi lanjut, tapi takutnya nggak ada detail, makanya saya tanyakan sekarang. Untuk yang di LMS itu rangkaian-rangkaiannya sama ya kayak sesuai yang di LMS yang ada 8 poin kalau nggak salah. Ya. Jadi intinya harus mencakup 8 poin tadi, kakak. Minimalnya 8 dah gitu. Cuma nanti ditambahkan dengan yang tadi saya sampaikan gitu ya. Itu akan melengkapi tugas kakak gitu. Oke, nanti kayak kesimpulan segala macam ya kak ya. Ya, boleh. Itu apa namanya? Tambahan ya. Kalau saya tambahin deh gitu. Kalau saya tambahkan itu seperti itu. Nanti silakan dibahas. Kita lanjut dulu ya, kakak. Nanti dijelaskan di akhir. Nah, jadi merusukan Ratnakar nih kakak. Rencanakan langkahmu selanjutnya karena setiap langkah berkontribusi terhadap tujuanmu. Nah, jadi intinya kita membuat rancangan program, tetap harus bisa, gimana caranya kita harus bisa menjalankan ataupun mengimplementasikan rencana yang kita buat ini, rancangan program yang kita buat ini. Ya, yaitu penugasan mandiri, merupakan penugasan mandiri, rencana tindak lanjutnya perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Itu kakak ya. Nah, tujuannya tadi kakak nih. Seperti itu. Ya. Intinya kakak perhatikan aspek penilaian dan lini masanya dengan baik dan benar. Jadi biar tidak kelewat lagi nanti due date-nya. Seperti itu. Nah, jadi ini kakak yang tadi ditanyakan oleh Kak Suma ya. Jadi ini komponen programnya harus ada judul program atau kegiatan, latar belakang, tujuan program, capaian langkah. Itu yang dari kemarin, bisa diangkat yang dari kemarin itu kakak, yang kakak buat kemarin. Ini bisa dijadikan seperti ini. Diinterpretasikan melalui format yang komponen program ini kakak-kakak. Nah, di sini ada maksimal 9 slide kakak-kakak. Jadi judul program itu bisa di cover, nanti terakhirnya 9 itu di ini kan, di apa namanya, simpulannya, seperti itu. Kakak. Jadi ini yang perlu diperhatikan kakak ya. Jadi jangan lebih dari 9 slide kakak untuk mencakup komponen program yang ini. Judul program, atau kegiatan, latar belakang, tujuan program, capaian, langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuan, lalu struktur program dan rekan sejawat dalam komunitas belajar, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah, rencana evaluasi, serta kemungkinan tantangan. Seperti itu kakak-kakak. Ya. Nah, keterangannya kakak, RTL yang kakak buat akan mendapatkan penguatan dari fasilitator. Selanjutnya kakak diminta untuk mempresentasikan RTL tersebut di sekolah untuk didiskusikan dan dikembangkan bersama seluruh rekan pada komunitas belajar dalam sekolah. Nah, itu nanti divideokan tuh kakak prosesnya tuh pada saat kakak mempresentasikan itu. Nah, berikutnya unggah tugas seperti bahan tayang, notulen itu yang tadi saya jelaskan, itu di LMS. Sebelum due date-nya tanggal 30 November kakak-kakak. Ya.
Nah, lalu selain menjadi bagian dari penilaian program, rencana ini juga dapat ditindaklanjuti bersama dengan komunitas belajar sekolah pasca kegiatan pelatihan sesuai dengan kebutuhan sekolah masing-masing. Jadi dalam artian kalau memang ini dirasa bagus, ya kenapa nggak dilanjutkan dan dijadikan program sekolah nantinya gitu. Seperti itu. Jadi program pembiasaan ya, program pembiasaan ataupun kegiatan kokurikuler di sekolah seperti itu. Nah ini apa namanya? Ini uraiannya ya kakak, penjelasan dari setiap komponen perencanaan berbasis proyek yang akan kakak buat, gitu. Nah, jadi rencana program kegiatan kakak tuh harus memuat elemen-elemen seperti di bawah ini, kakak. Yang pertama, judul program kegiatan, jadi itu berkenaan dengan perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Nah, silakan kakak nanti mengangkat sebuah judul program untuk kegiatan yang bisa kakak lakukan. Ya intinya berkenaan dengan perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Sekolah ya kakak. Nah, uraikan secara singkat konsep-konsep materi yang mendasari, kaitkan dengan konsep dari modul-modul yang telah dipelajari sebelumnya. Kakak-kakak juga dapat mengembangkannya dari model pembelajaran yang kakak pilih untuk dikembangkan dalam pembelajaran berbasis proyek. Ya, seperti yang kemarin dibahas tuh. Ya. Apakah nanti masuknya ke dalam model pendidikan gerak, ataupun model pendidikan kebugaran, ataupun model pendidikan sport education. Seperti itu kakak. Lalu yang kedua, komponen kedua latar belakang. Pastikan di dalam latar belakang kakak menjelaskan bagaimana suara, pilihan, dan kepemilikan murid akan dipromosikan, didorong dalam program tersebut kakak. Ya. Jelaskan konteks program ini harus mencakup karakteristik sekolah atau komunitas belajar dalam sekolah dan informasi yang relevan tentang aset-aset yang ada. Ya, berdasarkan pemetaan aset, kaitkan tuh kakak dengan di modul 1.2 sebelumnya. Nyatakan kondisi kesenjangan atau kebutuhan di lapangan atau minat terhadap pada program kegiatan tersebut. Sumber informasi tentang kondisi bisa diambil misalnya dari hasil survei atau interview dengan murid, orang tua, ataupun data pencapaian murid, serta pemetaan aset dan sebagainya. Seperti itu kakak. Berikutnya kakak, komponen yang ketiga adalah tujuan program. Bagian ini secara jelas menyatakan visi guru PJOK yang berpihak pada peserta didik. Nah, tujuan program atau kegiatan yang akan dilakukan adalah untuk memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar dalam sekolah. Yang keempat, capaian, langkah-langkah, dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan, nyatakan dalam bentuk capaian-capaian yang diharapkan, yang dilengkapi dengan indikator ketercapaian yang terukur dari tujuan besar program. Untuk setiap capaian, berikan informasi tentang langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Nah, langkah-langkah tindakan yang bersifat praktis dan spesifik, serta mengidentifikasi siapa yang harus bertanggung jawab atas tindakan tersebut. Lalu, nyatakan rencana yang jelas untuk menempatkan peserta didik sebagai kontributor dan pemeran utama dalam program kegiatan ini. Kaitkan dengan choice, voice, ataupun ownership dari siswa kita sendiri. Nah, seperti pada saat kita sama-sama mempelajari SEM, Sport Educational Model, peserta didik yang sudah dibekali dan siap juga memungkinkan untuk berkontribusi di dalam perencanaan pembelajaran berbasis proyek itu sendiri. Artinya, proyek tersebut bisa saja terlihat sederhana, tapi peserta didiklah yang menjadi pemeran utamanya, aktornya, gitu kan? Ya, dari mulai perencanaan hingga pelaksanaan hingga menyelesaikan tantangan di dalam proyek. Guru melakukan pendampingan selama proses proyek. Nah, lalu kaitkan dengan lini masa, tanggal mulai dan tanggal berakhir untuk setiap langkah tindakan. Begitu kakak. Yang kelima, struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Nah, jadi program kegiatan yang dibuat merupakan sebuah program kegiatan kurikuler di sekolah. Kakak. Yang kedua,
Jelaskan skala program atau kegiatan yang merinci ukuran dan detail target populasi kelas ataupun usia. Berikutnya, jelaskan pengaturan program kegiatan. Ini harus mencakup ruang dan waktu pelaksanaan program dan kapan program kegiatan itu akan dilakukan. Berikutnya, identifikasi dan jelaskan peran anggota komunitas belajar dalam sekolah yang berkolaborasi dalam program atau kegiatan ini. Gunakan informasi pemetaan aset di modul sebelumnya. Contoh, struktur dan rekan sejawat dalam KBS. Nah, contoh nama proyek, yuk gerak misalkan. Nah, Joni sebagai guru mapel PJOK berdiskusi bersama mengembangkan dan lalu yang dilibatkan adalah Yuni sebagai guru mapel IPA dan Ibu Indrasari selaku guru mapel bahasa Indonesia. Seperti itu. Nah, lalu bisa dijelaskan nih perannya apa sih mereka ini di dalam program yang kakak buat. Seperti itu kakak. Lalu berikutnya pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki sekolah. Nah, ini menjelaskan tentang kapasitas sumber daya yang dapat digunakan untuk melakukan program kegiatan ini. Berikutnya, fokuskan pada bagaimana kakak-kakak akan menggunakan sumber daya yang ada. Implementasikan aset based thinking-nya. Ya. Lalu berikutnya, jelaskan kapasitas sumber daya yang dapat digunakan untuk melakukan kegiatan ini, sama ini. Yang ketujuh, rencana evaluasi, nyatakan dengan jelas rencana evaluasi yang akan dilakukan. Dari siapa saja kakak-kakak akan mengumpulkan informasi, murid yang akan mengikuti program, staf, anggota komunitas belajar dalam sekolah, dan bagaimana setiap individu itu nantinya dipilih untuk berpartisipasi dalam evaluasi. Jelaskan alat pengumpulan data yang akan digunakan, misalkan wawancara, survei, ataupun refleksi murid. Seperti itu, kakak. Lalu kemungkinan tantangan. Jelaskan kemungkinan tantangan yang mungkin dihadapi pada saat implementasi dan rencana solusi yang kakak rekomendasikan untuk mengatasi tantangan itu. Nah, kakak-kakak dapat menggunakan pemahaman dan keterampilan yang sudah didapat dari modul 3.1 terkait dengan menggerakkan komunitas belajar sekolah. Nah, ini untuk menggambarkan bagaimana proses pengambilan keputusan di mencoba mencari solusi atas tantangan tersebut. Nah, jadi itu kakak tadi pertanyaan yang disampaikan Kak Suma ya. Jadi ini penjabarannya seperti ini. Jadi slide yang nantinya kakak buat harus memuat 8 komponen ini. Jadi kakak dibatasi nih hanya maksimumnya itu hanya 9 slide saja, tidak boleh lebih. Nah, makanya nanti pada saat mempresentasikan durasi waktunya tidak dibatasi gitu kan. Yang penting nanti pada saat presentasi memuat ini semua. Nah, ini kakak aspek penilaian yang perlu diperhatikan dari rencana tindak lanjut yang kakak buat gitu ya. Boleh nantinya nanti saya kirimkan aja kali ya ininya ya. Saya kirimkan terkait dengan PPT-nya ya, kakak nanti bisa dipahami lah. Ya, ada tujuan program nanti mengarah kepada perwujudan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, mendukung pertumbuhan suara, pilihan dan kepemilikan dalam diri peserta didik. Dilengkapi dengan indikator tercapaian yang terukur dari tujuan besar program. Ya. Lalu kelengkapan rencana dalam struktur program itu meliputi deskripsi target peserta, gitu. Itu dilibatkan jelas cakupannya, gitu. Lini masa perencanaan dan pelaksanaan yang rinci, potensi tantangan dalam pelaksanaan, lalu rencana solusi untuk mengatasi tantangan yang relevan. Sampai nanti kepada keterlibatan komunitas dalam persekolah dan rencana evaluasi program. Ya, seperti itu. Nanti cakupannya seperti ini kakak. Nah, ini lini masa rencana tindak lanjut kakak nih. Nanti setelah sesi pengantar RTL ini kakak bisa langsung memulai membuat rancangan ataupun bahan yang akan kakak jadikan bahan presentasi ya. Nanti lalu kakak presentasikan kepada rekan sejawat. Nah, jadi selama rentang 6 hari ini kakak nih. Ya.
Nanti kalau sudah diupayakan jangan terlalu mepet nih kakak membuat videonya, karena tanggal 30 kakak harus sudah mengupload tugas kakak ataupun mengunggah di LMS kakak. Nah ini yang sudah jadi nih kakak bahan tayangnya, lalu yang dilengkapi dengan tadi bisa surat undangan, notulensi kegiatan, daftar hadir, umpan balik gitu ya, dan foto kegiatan. Itu dilengkapi tuh ya. Seperti itu kakak. Ataupun nanti dibuat dua slide ya kakak ya, ataupun 2 PPT atau 2 PDF ya kakak. Gitu. Nanti bisa menambahkan tugasnya kembali. Yang pertama tugas ini, pengantar ini yang 9 slide ya. Yang berikutnya kakak bisa menambahkan ini. Gitu. Ataupun yang slide 9-nya kakak bisa menambahkan link drive untuk menyimpan tadi ya seperti notulensinya gitu ya, lalu daftar hadirnya, surat undangannya gitu, dan foto-foto kegiatannya. Itu bisa disempatkan link drive juga. Jadi yang pertama mungkin misalkan di slide 9-nya kakak ingin menyisipkan link YouTube untuk tugas video kakak dan link drive untuk tugas-tugas kakak, dokumen-dokumen yang relevan untuk menunjang RTL kakak, seperti itu kakak. Jadi cukup satu mengunggah PDF ya, itu yang berisikan 9 slide, yang slide 9-nya bisa diisikan seperti itu. Itu terserah kakak deh, ataupun nanti linknya mau disimpan di covernya, itu boleh-boleh saja, silakan. Itu tergantung kakak. Yang penting yang kakak unggah tidak boleh lebih dari 9 slide. Seperti itu kakak. Ya, lalu setelah itu nanti akan ada umpan balik RTL ya. Insya Allah nanti pada tanggal berapa tuh? Tanggal 2 Desember ya kakak, kita akan ada pertemuan lagi terkait dengan umpan balik RTL dan persiapan untuk bukti karya gitu. Itu insya Allah tanggal 2 Desember 2024. Oke kakak, sampai sini ada yang ingin disampaikan kakak? Oke silakan Suma. Oke. Aduh, slide-nya hilang lagi. Yang mana nih? Untuk yang poin, yang untuk slide ya Pak ya, maksimal kan 9 slide ya. Di poin 4 ada langkah-langkah capaian segala macam gitu. Kalau misalkan nggak muat satu slide gitu, berarti tidak boleh kedua ya. Jadi dimaksimalkan satu slide itu mencakup di satu part tersebut gitu Pak. Ya. Nggak bisa nambah slide lagi. Ya, intinya gini kakak, mungkin nanti akan maaf ya. Oke, jadi kakak intinya bagaimana nanti kakak memuat RTL yang akan kakak buat itu dalam maksimumnya 9 slide itu. Nah, jadi coba nanti tuangkan yang esensinya saja tuh. Ini yang perlu diperhatikan. Gitu. Makanya ini penjelasan ini tentang komponen yang perlu diperhatikan dalam PPT yang akan kakak buat. Jadi nanti tadi ya, kalau ditambah-tambah itu mungkin nanti kakak bisa menyematkan linknya tuh. Mau di covernya link YouTube untuk video kakak dan link drive untuk misalkan dokumen yang relevan penunjang kegiatan kakak. Seperti itu. Jadi intinya maksimumnya 9 slide gitu kan. Nah misalkan, ya KJ silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkait RTL, tugas kita, kalau saya amati apa yang disampaikan tadi Kak Fahmi nih, permasalahan yang ada kan rombelnya. Mungkin
ya di apa namanya kombelnya lah komunitas belajar. Karena secara kasat mata ketika memang kita apa namanya dituntut di PMM itu kan ada apa namanya setiap sekolah membentuk komunitas belajar lah untuk kemajuan kita dan peserta didik. Tapi apa yang disampaikan tadi oleh Kak Fahmi, mungkin secara garis besar komunitas itu hanya sebatas apa ya, kalau dibilang logo aja, tapi kegiatan itu tidak maksimal. Makanya ya mungkin secara apa namanya nyata, secara fakta, mungkin kalau sekolah-sekolah maju, sekolah-sekolah yang sudah apa namanya sekolah penggerak ataupun guru penggerak itu sudah sedikit banyaknya ada. Tapi kalau saya sendiri komunitas belajar itu Kombel itu ya termasuk satu gugus dengan Pak Amin juga itu tidak pernah aktif. Kenapa tidak pernah aktifnya? Karena ada beberapa faktor lah. Ketika momen apa namanya kita komunikasi dengan teman-teman, kadang-kala kan di satu sekolah itu dia ngajar mendidik PJOK tapi bukan jurusan, beda jurusan. Nah, permasalahan yang ada yang kita hadapi ini, kombel-kombel yang mungkin dibentuk di PMM itu hanya sebatas apa ya, ibarat simbol doang, tapi 99% itu nggak aktif. Jadi ketika memang komunikasi untuk kemajuan peserta didik, itu tidak akan berjalan, tidak akan maksimal. Tadi apa yang disampaikan Kasuma, mungkin kalau Kasuma udah apa namanya luar biasa lah. Ketika memang berdampak pada peserta didik. Artinya itu kita yang menilai. Justru alangkah baiknya itu ketika memang kita ada kegiatan sharing ataupun apa namanya komunikasi tentang pembelajaran, kolaborasi dengan guru-guru kelas. Nah, ketika memang kita kolaborasi dengan guru kelas, apalagi guru kelasnya yang memang sudah sepuh, sudah senior, itu susah untuk dikomunikasikan keterkaitan masalah teknologi apapun pembelajaran. Karena mungkin pernah saya coba di sekolah itu ketika menerapkan pada saat zaman COVID juga, kita kan menghadapi yang namanya pembelajaran sistem online. Nah, ketika mereka diberitahu, yang mereka pikirkan itu nggak ada pengaruhnya. Bahkan ketika memang saya menyampaikan materi, sudah apa namanya ribut, ya udahlah mendingan pulang aja gitu. Tapi ketika memang kita komunikasi dengan teman yang memang mau belajar, ya sedikit banyaknya ada apa namanya, ada beberapa pemahaman keterkaitan masalah materi ataupun metode pembelajaran. Nah, sekarang kita RTL. Ketika memang RTL dijelaskan program RTL yang akan kita sampaikan tadi, kata Kak Fahmi, kalau misalkan Kabupaten Serang baik tingkat SD ataupun SMP itu sudah ada perintah yang namanya muatan lokal keserangan, silat keserangan. Bahkan sebetulnya juga mentah, silat keserangan juga mentah. Jadi secara tiba-tiba, artinya secara tiba-tibanya begini, hanya produk-produk tertentu. Sekarang Jawa Serang aja, dulu Jawa Serang yang digaung-gaungkan, Jawa Serang sekarang udah mulai hilang, malah dikembalikan, terserah sekolah. Nah, mudah-mudahan PJOK jangan seperti itu. Kalau memang misalkan kita mau apa namanya terapkan keterkaitan masalah PKG ini, ya jangan sampai selesai kegiatan kita putus, akhirnya nggak ada komunikasi lagi. Saya tidak mau seperti itu. Kenapa? Jadi jangan sampai apa yang kita pelajari jadi proyek mentah gitu. Jadi proyek mentah. Sekarang kayak model misalkan Jawa apa namanya Jaseng, kurikulum modulnya juga nggak jelas kan begitu. Terus apa namanya silat keserangan juga memang sudah diperbubkan, tapi ketika memang guru-guru bertanya silat keserangan itu kayak misalkan materi ajarnya apa, capaian pembelajarannya apa, nah itu juga jadi problem buat guru-guru.
yang mau mengajarkan ke anak. Nah, keterkaitan RTL ketika memang kita kumpulkan di ruangan. Ya mudah-mudahan kalau misalkan teman-teman yang lain di sekolah yang lain antusias lah. Tapi saya rasa apapun kewajiban kita ya kita laksanakan, kita sudah bisa mengajak. Jadi jangan sampai permasalahan-permasalahan yang muncul di sekolah kita jangan jadi beban. Mungkin itu tantangan buat kita. Mungkin itu aja Kak Fahmi. Terima kasih. Oke, baik Kak J. Terima kasih. Nah, jadi intinya kakak-kakak, memang ya, itu kan tantangan ya, kendala ataupun tantangan yang dapat muncul nih dalam setiap proses pembelajaran nih. Nah, jadi KJ ini mungkin menghadapi tantangannya ataupun kendalanya, menemukan kendala di sekolah KJ seperti itu ya. Jadi ketika bukan penolakan ya, jadi apa ya, lebih kepada saya mah udah tua lah, buat apa lagi gitu ya. Biasanya suka kayak gitu ya, kayak yang senior tuh seperti itu tuh pemikirannya tuh. Betul Kak. Udah sih buat apa, udah yang muda-muda aja gitu. Nah, jadi kalau saya juga sama, karena sebetulnya di hampir semua sekolah ada lah ya yang seperti itu. Maka dari itu kan PKG PJOK dari awal program ini gitu, kita merubah paradigma kita terlebih dahulu gitu. Merubah paradigma kita sebagai kita guru PJOK loh gitu. Terus sampai dengan mulut 3 ini bagaimana caranya kita ikut andil berpartisipasi aktif dalam komunitas belajar sekolah seperti itu kakak. Jadi intinya sekalipun menemukan kendalanya, kalau bisa nanti KJ yang jadi inisiator, KJ yang jadi pendorong gitu ya di sekolah KJ gitu kan, memberikan pemahaman terkait dengan ini pentingnya komunitas belajar sekolah nih, seperti ini, gini. Ya walaupun memang ya tadi kalau memang sudah senior ya ataupun yang sudah sepuh biasanya kayak gitu ya buat apalah gitu. Yang kayak gini yang penting mah ngajar pulang gitu ya. Gitu. Jadi ini merupakan tantangan tersendiri gitu. Ya Kak KJ ya. Jadi intinya kalau di KKG sendiri itu harus segera dirumuskan nih. Kalau saya dulu juga sedikit ya sharing, mana Kak Reja ada nggak nih Kak Reja? Nah jadi di Jogja. Kalau di MGMP itu dulu itu memang orientasinya hanya pada O2SN saja. Ini yang saya tolak gitu, saya tolak habis-habisan nih waktu itu. Jadi betul kita PJOK memang agak sedikit berbeda dari mapel yang lain gitu ya. Ini di MGMP nih komunitas yang ini ya keprofesionalan. Nah jadi kita kembalikan dulu ke terahnya gitu. Jadi intinya adanya MGMP ini ya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Yuk kita diskusikan bersama nih terkait dengan pembelajaran yang ada di sekolah kita masing-masing dengan karakteristik peserta didik yang berbeda-beda. Kita menyamakan persepsi di sana gitu. Jadi bukan pada orientasinya pada O2SN saja. Nanti kalau udah musimnya O2SN pasti kumpul nih rame nih. Ataupun nanti ada grup MGMP ataupun KKG di SD ya. Itu ramenya kalau lagi membahas O2SN saja nih. Bener. Iya kan ya? Rata-rata seperti itu. Nah makanya kalau di MGMP, PJOK SMA, saya lebih mendorong kepada sebetulnya ini loh MGMP ini, adanya MGMP ataupun KKG ataupun komunitas belajar muaranya kepada ataupun orientasinya kepada peningkatan pembelajaran ataupun hasil belajar peserta didik kita gitu. Bagaimana caranya? Nah seperti kita nih, ini adalah komunitas gitu, komunitas belajar gitu. Nah kita saling berbagi, saling berbagi pengalaman, berbagi informasi gitu ya, berbagi pengetahuan. Gitu. Jadi intinya apa? Untuk kita implementasikan dalam pembelajaran kita sehari-hari. Nah, seperti itu Kak Jay. Jadi intinya ketika nanti RTL gitu ya, ataupun menemukan komunitas belajar yang seperti itu, ya kita harus
mengembalikan dulu gitu ke terah yang sebenarnya, walaupun nanti memang betul ada partnya, ada bagiannya untuk ke ranah prestasi ya di PJOK juga. Tapi kalau kita mau sudah mengikuti program PKK PJOK dan ada pertanyaan pemantik, coba nih kakak nih, menurut kakak sama atau beda guru olahraga dengan guru PJOK? Nah ini yang bisa menjawab tingkat keberhasilan kakak mengikuti program PKK PJOK. Seperti itu kakak. Ya pada dasarnya tadi kita sebagai guru PJOK ya bagaimana caranya harus benar-benar bisa menciptakan, merencanakan sebuah pembelajaran yang bermakna, pembelajaran yang efektif bagi peserta didik kita, gitu. Seperti itu kakak. Jadi bagi yang menemukan kendala peserta didik dalam pembelajaran itu tidak boleh ditinggalkan. Karena kita mengedepankan tadi inklusivitas tadi ya, adanya pembelajaran berdiferensiasi gitu, itu bisa kita kedepankan gitu. Nah kita harus membenahi itu. Apakah treatmentnya akan disamakan dengan yang sudah bisa kan tergantung nanti kita tuh. Treatmentnya seperti itu kakak. Nah kalau guru olahraga gitu aja ya, seperti halnya pelatih misalkan. Kamu ini nggak cocok nih di renang, udah kamu cari cabur lain, gitu. Kan olahraga seperti itu ya. Diberikan kesempatan. Ya, tapi kalau memang dia mentok di sana, tetap udah kamu cari cabur olahraga yang lain deh, cari cabang olahraga yang lain. Jadi intinya tidak bisa dipaksakan kalau olahraga tuh. Udah kamu cari cabur yang lain aja gitu. Kamu nggak bisa nih di sini. Ya, tapi kalau guru PJOK tidak boleh seperti itu, gitu. Gitu kakak. Nah, sama halnya seperti RTL ini. Ketika kita menemukan kendala pada saat ingin mempresentasikan rancangan kakak-kakak, gitu ya. Nah, kakak bisa menjawab itu tuh. Bagaimana caranya, ini tantangan nih buat saya nih, ini kendala buat saya harus hadapi nih. Nah, itu bisa dituangkan tuh. Ya, kan seperti ini. Nah, kemungkinan tantangan nih. Ini kakak, KJ bisa dituliskan di sini nih, dituangkan nih. Nah, jadi ketika KJ menemukan tantangan ini, solusi yang direkomendasikan menurut KJ itu seperti apa sih gitu dalam rangkaian program RTL ini gitu. Seperti itu KJ ya. Jadi saya yakin insya Allah kakak-kakak paham dan saya yakin kakak-kakak mampu untuk menyelesaikan RTL ini. Itu tugas RTL ini. Oke, ada lagi kakak-kakak yang ingin berpendapat? Oke, siapa itu? Silakan Kak Dede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terkait masalah tadi yang dikatakan sama Pak Jai itu ya betul sekali Kak Fahmi, bukannya berarti saya gimana ya, yang dikatakan Pak Jai itu ada yang senior dan ada yang dosen saya juga kan di situ kan gitu. Gimana caranya untuk memprestasikan kepada teman sejawat kan di situ. Terus lah berikutnya di Skande di situ kan udah ijazahnya udah tinggi-tinggi ya, S2 atau S3 kan gitu. Bingung ini caranya bagaimana kan gitu. Seperti itu. Ini masih dipikirkan di dalam hati saya nih. Ngomongnya kayak gimana nih kan gitu. Bingung Pak Fahmi, bingungnya tanya sama Pak Jai, masih ada dosen kan di situ kan gitu. Takutnya gimana kan gitu. Apa sok pintar apa gimana, takutnya seperti itu kan. Kalau saya ingin memprestasikan yang terbaik buat sekolah kan gitu. Oke, jadi gini kakak, ada lagi? Ya, terus selanjutnya terkait tadi yang dikatakan Kak Fahmi, MGMP, betul. Kalau misalkan di SD atau SMP atau SMA itu MGMP itu selalu aktif Kak Fahmi. Aktif, tapi kalau misalkan di SMK,
semenjak saya di SMK 1 Cikande tahun 2010 sampai sekarang itu MGMP SMK itu tidak aktif sama sekali gitu. Ketemu pun belum pernah gitu. Cuman hanya ada grupnya doang gitu. Tapi untuk masalah kegiatan-kegiatan baik dari ODS dan lain sebagainya itu nggak ada sama sekali gitu. Makanya saya bingung langkah selanjutnya seperti gimana gitu. Padahal di situ udah ada ketuanya gitu. Itu ketuanya masih Denny ya? Ya masih Pak Denny, tapi kan nggak aktif kan gitu. Bingung sampai sekarang gitu. Saya sama Pak Denny juga cuman sekali gitu. Sampai sekarang belum ketemu lagi gitu. Apalagi dengan teman-teman PJOK kan gitu. Gitu. Kalau misalkan saya lihat SMA atau SMP aktifnya luar biasa PJOK, tapi SMK gimana kan gitu. Saya udah Nah, bergerak mungkin kepada ini itu tadi nama juga mungkin guru PJOK mungkin ada kepentingan lain dan lain sebagainya suruh kumpul pada nggak ada kan seperti itu. Nah, gimana solusinya untuk kedepannya MGMP ini aktif lagi gitu. Saya belum pernah Kak Pami, udah hampir 14 tahun di SMK Cikande itu MGMP apalagi kegiatan-kegiatan ODSN SMK. Pernah sekali tahun 2011. Waktu itu pun 2011 itu masih gabung dengan Kabupaten Serang seperti itu. Semenjak ke provinsi nggak ada sama sekali lost contact seperti itu. Itu aja sih Kak Pami. Oke, Kak Dede, terima kasih. Ada lagi Kak Dede yang ingin disampaikan? Udah itu aja Kak Pami. Oke, Kalau nah jadi gini. misalkan Oke, kalau jadi ini ya, kalau saya sih gini Kak, ketika ada yang seperti itu, mau dia S2, S1, S3, S4 gitu ya. Jadi saya pernah baca nih buku Seni Masa Bodoh gitu ya. Jadi dalam hal ini, dalam konteks ini, ya so must go on aja gitu. Kita nggak usah terlalu mempedulikan suara-suara sumbang terhadap kita. Intinya apa? Kita nggak perlu repot-repot mengkoreksi orang lain. Yang perlu kita perlukan ya kita muhasabah diri, mengkoreksi diri sendiri, memperbaiki diri sendiri, kan seperti itu kata esensinya. Jadi ketika nanti ada omong-omongan sumbang seperti ya so must go on gitu. Kita harus tetap berjalan gitu. Daripada nanti kita terlalu kepikiran akhirnya tidak berkembang gitu ya, tidak bisa berjalan dan akhirnya tugasnya tidak terselesaikan gitu. Jadi intinya dalam konteks ini ya bodo amat gitu, masa bodoh gitu. Orang mau ngomong apa kek gitu ya, seperti itu. Yang penting ya kita jalan terus gitu. Asalkan kitanya tidak merugikan orang lain, seperti itu kakak-kakak. Yang pertama yang perlu dilakukan tadi, peran komunitas belajar sekolah ini kan punya peranan penting. Kita kan mengedepankan kolaborasi itu kakak-kakak. Kita tidak bisa bekerja sendiri. Dalam artian ya dijalin komunikasi yang baik dengan komunitas belajar itu sendiri ataupun dengan pimpinan yang tertinggi. Nah, jadi kan kemarin juga kakak-kakak sudah membuat pemetaan aset kan ya kakak-kakak. Nah, jadi di mana sumber manusianya itu adalah salah satunya kepala sekolah selaku pimpinan tertinggi. Jadi ketika ada apa-apa, ya kita minta bantuannya kepala sekolah gitu. Jadi ketika nanti kepala sekolah yang sudah menginstruksikan kan mereka juga mau tidak mau gitu kan. Gitu. Nah, apalagi kalau yang di wilayah Kabupaten Serang gitu, ini benar-benar ada perhatian khusus gitu karena memang kepala dinasnya Pak Yasin Nugraha itu benar-benar fokus di sini gitu, baik di CGP ataupun di PKG PJOK-nya sendiri gitu. Jadi intinya lebih ini gitu ya, lebih tidak sulit gitu untuk SD SMP di wilayah Kabupaten Serang. Nah, mungkin agak sedikit berbeda dari SMA dan SMK gitu ya. Mungkin SMA karena MGP-nya berjalan gitu ya, ini juga akan lebih memudahkan gitu komunikasi kita. Ya, jadi ketika nanti ada kendala dalam komunitas ataupun hambatan dalam komunitas belajar sekolah itu bisa kita diskusikan di MGMP-nya seperti itu kakak. Nah, jadi terlepas di SMK ya SMA atau SMK Kak Dede lebih khusus. Nah, jadi sama halnya seperti yang KJ ini, kalau KJ yang di internalnya yang kalau Kak Dede ditemukan di tingkat yang lebih tinggi ya di MGMP-nya. Nah, saya juga mengetahui nih Kak Dede sedikit banyaknya tahu lah perjalanan MGMP SMK itu gitu ya. Apalagi ketuanya Pak
Dan itu kan ditransfer dari kabupaten tuh. Tadinya kan dari SMA ya. Iya betul Kak. Nah, Yang jadi saya tahu gitu Kak, bahkan terkait dengan ODSN tahun berapa ya itu, sebelum COVID apa kalau nggak salah itu. Itu Pak Dendi itu ketua MGP SMK itu kita ajak, ayo kita sama-sama gitu, kita rancang nih. Kebetulan kan beliau juga aktif di atletik tuh ya, dia wasit juri. Jadi iya betul. pada saat kita tugas yang sama, pada saat itu kesempatan bertugas yang sama, ya sharing gitu, saling sharing gitu. Nah, ya, kita arahkan, ayo tuh silakan. Nah, bahkan kita berikan tuh proposal pada saat itu untuk dipelajari, ya silakan, tinggal disesuaikan, diadaptasi ke SMK sesuai dengan kebutuhan yang ada di SMK-nya. Gitu. Seperti itu Kak Dede. Jadi kalau MGMP karena kita sama-sama di bawah naungan provinsi, kita juga tidak mau jangan meninggalkan SMK, tapi kan kita tidak bisa intervensi lebih gitu ya, karena dapurnya sedikit berbeda gitu antara SMA dan SMK. Gitu. Seperti itu Kak Dede. Nah, jadi ini bisa jadi nanti Kak Dede yang jadi inisiator nih, gitu, mendorong untuk berjalannya MGMP di tingkat ataupun di jenjang SMK ini di wilayah Kabupaten Serang. Seperti itu Kak Dede. Ya oke, makasih Kak Fahmi. Gitu. Ya, jadi intinya Kak Dede kalau yang di internal pada saat melaksanakan program ini jangan terlalu dipikirkan gitu ya. Tapi yang paling penting dikerjakan gitu. Ya kalau dipikirin terus tapi nggak dikerjain nggak beres-beres Kak Dede nih. Ya yang ada cemas aja, khawatir aja tuh. Saya khawatir nanti dicengin nih sama dosen saya nih, gitu. Ataupun yang lainnya. Nggak perlu nih. Intinya kita mengedepankan seni masa bodoh ya, bodoh amat gitu. Mau ngomong apa kek, bodoh ngomong apa kek. Yang penting kita nggak ngerugiin mereka gitu. Gue nggak ngerugiin lo loh gitu. Cuma kita minta waktu segala macam, kita ada tugas, ada program yang baik nih, kita punya perencanaan seperti ini, mau diterima ya syukur, ya nggak diterima, yuk kita evaluasi gitu. Kalau saya kan prinsipnya gitu, kalau di sekolah tuh diterima ya alhamdulillah ya pendapat saya gitu, kalau nggak terima ya pirakuna gitu, tentu ingin amat. Gitu. Jadi intinya kita harus ada rasa optimis dulu gitu. Jadi perencanaan yang kita buat ini baik untuk sekolah gitu ke depannya. Seperti itu kakak-kakak. Ada lagi kakak-kakak yang ingin didiskusikan? Andre. Terkait dengan tugas RTL sudah cukup jelas ya? Dudetnya Cukup kayaknya, ini Kak. ya Kak ya? Gimana Kak Suma? Dudet malam ini ya? Enggak. Dudetnya itu tanggal 30. Enggak, yang ini yang file PDF-nya. Yang di-upload enggak? Enggak, nanti file PDF yang di RTL ini dudetnya tanggal 30. Jadi available-nya itu tanggal sekarang nih, malam tuh. Tanggal 23 November itu baru bisa diakses oleh kakak-kakak. Nah, due date-nya itu tanggal 30 November. Nah, jadi tanggal 30 November itu nanti kakak-kakak sudah melaksanakan presentasi, ya sudah mempresentasikan program ini. Tadi itu yang saya ini kan link-linknya itu disematkan saja gitu. Yang penting PPT-nya tidak lebih dari 9 slide. Betul kakak-kakak. Baru nanti diunggah pada pada tanggal 30 November. Itu ya sudah lengkap ya kakak-kakak ya. 9 slide yang sudah ada isinya link YouTube ataupun link drive-nya seperti itu. Ada lagi kakak yang ingin didiskusikan? Sudah cukup ya? Silahkan Kak Dede. Ya. Maka untuk link Google Drive-nya nanti ini disematkan diunggah yang ini, unggah RTL juga Kak? Ya. Oh, berarti di dua kali unggah ya? Enggak, satu kali aja. Makanya gini, jadi file ini materi kakak kan misalkan dibuat 9 slide saja ya. 9 slide, nanti
tayangan video presentasi kakak itu kan diunggah dulu ke YouTube tuh. Itu linknya bisa disematkan dalam covernya misalkan, di depan covernya. Link YouTube misalkan. Itu bisa disematkan tuh, Kak Suma. Lalu dokumen yang relevan, pendukung-pendukungnya itu misalkan kakak mau diupload di Google Drive, Google Drive kakak gitu. Itu bisa disematkan tuh link drive-nya juga. Seperti itu kakak-kakak. Oh, berarti disematkan di cover aja semua ya linknya. Ya, disematkan di covernya saja. Berarti Itu baru tetap adanya di video berarti link itu ya nanti diedit. Gimana? Di cover video apa gimana? Ya, di cover tayangan itu, bahan tayang itu. Iya. Oke. Silakan Kak Reza. Baik, ini mohon maaf nih ya, mungkin saya tertinggal tadi lagi di luar. Itu untuk durasinya apakah sama dengan video itu yang 30 menit itu atau gimana? Enggak harus. Enggak ya? Enggak. Oleh-olehnya apa Reza? Untuk ini, untuk apa namanya itu audiennya itu berapa? Ada ketentuannya enggak ya? Enggak ada ketentuan. Yang penting mah minimal kan gini, ini kan keterlibatan dengan komunitas belajar sekolah tuh. Ya kalau bisa sih diupayakan semua guru ya yang ada di sekolah kakak. Tuh. Tapi kalau memang tidak bisa ya manalah kakak mengkondisikan itu semua. Gitu. Seperti itu. Ya diupayakan ya semua guru terlibat karena memang di sana kan ada pimpinan juga, kita ada kepala sekolah. Ya, makasih. Oke. Ada lagi kakak? Cukup? Cukup Kak. Nah ini akhirnya kita tiba di penghujung nih. Ini ada pantun nih. Kalau ladang banyak hama, tak perlu petani untuk berpindah. Hati masih ingin bersama, tapi waktu habislah sudah. Burung dara, burung cendrawasih, bisa dicari dulu di Papua. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Ya, kakak nanti dilanjut dengan tanggal 2 Desember itu akan balik RTL dan persiapan bukti karya. Ya. Oke kakak, kalau memang tidak ada lagi yang ingin pendapat ataupun ingin disampaikan, dari pertemuan kita hari ini. Terima kasih. Silakan Kak Andri, silakan. Satu lagi ya Kak Andri. Baik, mohon izin Kak, sedikit saja. Memang sama-sama dengan Pak Jai ya, Pak Dede juga kawan-kawan. Saya di pertemuan tatap maya kemarin juga sempat menyinggung ya kayak bahwa kan kita di posisi katakan apalagi kita yang junior adean gitu ya, terus ada kakak-kakak kita yang lebih senior, beliau itu mungkin kan guru-guru yang udah mengajar lama di SMP ini gitu pamannya, terus udah di fase yang ini udah ngajar ini udah yang itu udah gitu. Jadi sehingga kita yang kadang membawa ide katakan begitu ya, terus dimentahin gitu. Sering contoh misalkan P5 begini, kita coba gimana kalau ada senam bersamanya, setelah senam bersama ada sarapan bersama, nanti barisnya sedemikian bentuk huruf lingkaran dan itu. Nah terus guru-guru yang saya sebut tadi kakak kita itu dia cenderung jangan rumit-rumit lah kan gitu ya. Nah contoh-contoh hal-hal seperti itu kadang-kadang menjadi tantangan sih betul. Tapi memang di pelajaran modul ini saya mendapatkan menemukan bahwa di modul 3 ini gimana kita nggak muluk ya, memang mengakomodir ide apalagi yang usianya di atas kita memang agak sulit memang. Tapi paling tidaknya saya menemukan bahwa di modul ini kita diajari untuk bagaimana mengajukan ide, terus menyusun sesuatu atau merancang sebuah kegiatan. Nah, tapi gimana kita membuat ide ini artinya realistis, artinya
ini mudah loh gitu. Artinya ini nggak rumit gitu. Nah, jadi tantangannya menurut saya di situ. Andai pun misalkan katakanlah dari 40 guru misalkan, yang terlibat 5 aja. Kalau menurut saya itu udah luar biasa gitu. Atau ternyata yang terlibat cuman kita nih, misalkan sesama mapel kita dulu, nggak masalah gitu menurut saya. Karena itu juga akan nanti memberikan dampak pelan-pelan, karena merubah suatu kultur atau kebiasaan yang sudah lama dan terus menerus kan agak sulit ya gitu. Apalagi dengan kemampuan kita juga yang masih baru berkembang seperti itu. Nah, jadi saya merasa itu Kak Fahmi dan teman-teman, Kak Jai, Kak Dede, terima kasih pencerahan. Saya juga menjadi menemukan sesuatu dari modul 3 ini khususnya gitu. Mudah-mudahan paling tidaknya, sekali lagi saya ulang lagi, minimal kita sama guru mapel ini, atau yang katakanlah satu jenis mapel atau olahraga dulu, nah sehingga nanti baru bisa menggairahkan atau mengajak teman-teman yang lain gitu. Walaupun mungkin nggak semuanya dulu, atau misalkan nggak cepat, tapi paling tidaknya kalau kita memulai, benar kata Pak Fahmi tadi, ini kita kalau bukan kita, ya siapa lagi gitu kan. Lagi-lagi kalau menurut saya obatnya satu, anak-anak gitu. Kalau kita melihat anak-anak, ya so much go on. Terima kasih Kak. Oke, baik. Terima kasih Kak Andri. Ini cukup representatif ya, mewakili suara kakak-kakak semua. Karena memang hampir sebagian besar ya, semua sekolah pasti akan menemukan kendala yang mirip-mirip lah, tipis-tipis seperti itu. Jadi intinya mah tadi kita mengedepankan seni masa bodoh amat gitu. Yang penting kita tidak merugikan orang lain gitu. Tugas kita terpenuhi, kita tetap mengedepankan kolaborasi, ya kita tidak bisa bekerja sendiri di sini gitu. Nah, kita sampaikan apa yang perlu disampaikan kepada komunitas belajar sekolah ataupun kepala sekolah selaku pimpinan tertinggi gitu. Seperti itu Kak. Oke, baik Kak, kalau memang tidak ada diskusikan, saya cukupkan pertemuan kita pada malam hari ini. Terima kasih Kakak, tetap semangat berproses, jangan patah semangat intinya mah. Jadi intinya harus tetap berjalan ini Kakak. Saya akhiri kegiatan tetap maya kita kali ini. Sudah terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Kak. Cuma sebelum ini bantuan untuk doa bersama terlebih dahulu. Kabir arep moto memetu. Rajai war metu-metu. Nomor 1 sampai nomor 4. Kelas 14, always in my heart. Sudah Kak Suma? Sudah Kak. Oke. Jangan lupa tanggal 27 libur nasional. Hari Senin kali libur Pak Jai. Hari Senin libur sendiri aja. Baik Kak, saya izin stop dulu ya.